pelajaran hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sama-sama dahulu agar pelajaran kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, lanjut. Ibu absen dulu. Faiz Nadia Akbar, Hadir, Bu. Kanita Aprila. Hadir, Bu. Jadi hari ini kita hadir semua ya. Iya, Bu. Sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan Hadis merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibaratkan dalam sebuah perjalanan, Al-Quran dan Hadis merupakan petunjuk ataupun peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, Ibu akan memberikan kalian sebuah video tentang Al-Quran dan Hadis. Silahkan kalian lihat baik-baik dan apa saja hikmah yang kalian dapat di video tersebut. Ibu harap tidak ada yang bersuara ataupun main selama video berlangsung ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran.
Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan dan berkah Allah. Nah, gimana anak-anak? Setelah melihat video yang Ibu berikan tadi, banyak sekali bukan hikmah yang kita dapatkan. Di sini siapa yang bisa memberikan contoh hikmah apa yang kalian dapat dari video tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Pak Is. Contohnya membaca Quran dapat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, benar. Membaca Al-Quran dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Oke anak-anak, tadi sudah Ibu berikan sebuah video tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Ada yang tahu pengertian dari Al-Quran itu apa? Tidak tahu, Bu. Al-Quran itu berasal dari kata qira'ah yaqra'ul Quran, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan siapa yang membacanya akan dinilai sebagai ibadah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Ada yang tahu berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Saya, Bu. Ya, Selama silakan. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Benar, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selain Al-Quran, pedoman hidup manusia yaitu hadis Nabi. Hadis berasal dari kata hadasa, yaitu baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Jadi menurut istilah, hadis itu adalah sikap, perbuatan, perkataan, dan penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau dalam istilah lain disebut juga jalan hidup yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang disebarkan dan ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Gimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang pengertian Al-Quran dan hadis? Iya, Bu. Oke, Saya tuh nggak tahu. belum. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu fungsi dari Al-Quran dan hadis. Kita bahas dulu dari fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu yang pertama, sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian kita bahas fungsi dari hadis. Fungsi hadis itu yaitu pertama, menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas ayat Al-Quran yang bersifat global. Artinya, contohnya itu seperti di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan tentang sholat. Di hadis pun diperjelaskan lagi tata cara sholat maupun jumlah rakaatnya. Yang ketiga itu memperkuat ayat yang sudah ada di Al-Quran. Bagaimana sih Bu cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Di awal kan sudah Ibu berikan contoh video tentang Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ibu sebutkan kembali ya. Yang pertama itu ada mengikuti pengajian. Yang kedua itu mempelajari dan memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat. Waktu kita sebentar lagi mau habis. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian tulis jawabannya di kertas selembar. Jangan lupa dikasih nama. Nanti kalau sudah selesai, kumpulkan di meja Ibu ya. Ibu tunggu 5 menit. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Iya, Bu. Di awal kan sudah kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis.
fungsi Al-Quran dan hadis, dan cara mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terkumpul semua ya jawaban kalian? Sudah, Bu. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, silahkan Pak Is pimpin kembali baca doanya. Baik, Bu. Selamat bertemu minggu depan. Pelajarannya jangan lupa diulang-ulangi ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.